Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afifah Dinda Trilestari, NIM-nya 1219062 dari kelas 12 4D04. Metode penelitian, proses penelitian kuantitatif. Judul penelitian kali ini yaitu kurangnya minat masyarakat dalam berwirausaha. Pertama, rumusan masalah. Indonesia merupakan salah satu negara dengan potensi ekonomi yang besar dan kekayaan alam yang melimpah serta sumber daya manusia atau SDM-nya yang sangat banyak. Disinilah sebenarnya muncul suatu kesempatan bagi wirausaha baru untuk mengambil peluang ini agar bisa mencapai suatu tujuan wirausaha tersebut. Namun sayangnya, minat berwirausaha pada masyarakat Indonesia masih terbilang rendah. Hal ini dikarenakan masih banyak sekali masyarakat kita yang berpikir bahwa berkarir dengan mencari pekerjaan atau bekerja dengan orang lain lebih baik daripada menjadi seorang pengusaha. Padahal kalau dilihat, menjadi pengusaha adalah salah satu cara terbaik untuk berkarir di masa sekarang ini. Karena semakin berkurangnya lahan pekerjaan di Indonesia saat ini, dan juga menjadi pengusaha tidak hanya untuk menguntungkan kita seorang saja, tetapi kita juga bisa bermanfaat untuk orang lain dengan menciptakan lapangan pekerjaan baru. Kedua, landasan teori. Yang pertama, wirausahawa. Pengertian wirausaha menurut Suryana dan Bayu, wirausaha adalah orang yang mendobrak sistem ekonomi yang ada dengan memperkenalkan barang dan jasa yang baru dengan menciptakan bentuk organisasi yang baru atau mengolah bahan baku baru. Wirausaha menurut pandangan seorang pemodal adalah seorang yang menciptakan kesejahteraan untuk orang lain yang menemukan cara-cara baru untuk menggunakan sumber daya, mengurangi pemborosan, dan membuka lapangan kerja yang disenangi oleh masyarakat. Wirausaha menurut pandangan ekonomi adalah seorang atau sekelompok orang yang mengorganisir faktor-faktor produksi alam, tenaga, modal, dan keahlian untuk tujuan berproduksi. 2. Wirausahawan. Menurut Askandar dan Susyanti, wirausahawan adalah orang yang mempunyai kemampuan melihat dan menilai peluang bisnis, mengumpulkan sumber daya, dan mengambil tindakan yang tepat untuk menjalankan usaha dalam mencapai tujuan organisasi dengan keuntungan yang optimal. Wirausahawan sejati adalah orang-orang yang berani mengambil resiko untuk membuka usaha dalam berbagai kesempatan, baik dilakukan seseorang diri atau bekerja sama dengan pihak lain. Pikiran seorang wirausahawan selalu berusaha mencari dan memanfaatkan peluang usaha yang dapat memberi keuntungan berkelanjutan. Bahkan ia dapat berpikir bahwa setiap keadaan adalah peluang. 3. Minat berwirausaha. Terdapat 3 aspek minat yang ada di dalam diri seseorang, yaitu dorongan dari dalam diri untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan sebagai sumber penggerak utama untuk melakukan sesuatu. 2. Kebutuhan untuk berhubungan atau berkomunikasi dengan lingkungan sosial yang akan menentukan posisi individu dalam lingkungannya tersebut. 3. Perasaan yang muncul pada individu terhadap suatu pekerjaan atau sesuatu hal yang sedang dan akan dilakukan. Menurut Rosdianto dan Dharma Setiawan, minat wirausaha adalah hasil interaksi karakter kepribadian seseorang dan lingkungannya yang tidak lahir atau muncul secara tiba-tiba atau spontan, akan tetapi lahir, tumbuh dan berkembang sejalan dengan dampak dari faktor-faktor yang mempengaruhinya. 4. Sikap dan perilaku wirausaha. Sukamdi S. Gitoarjono menyatakan bahwa sifat-sifat pribadi seorang wirausaha berikut ini yang diperlukan untuk keberhasilan bisnisnya, diantaranya yaitu tekun, ulet, tahan banting, peka, bekerja, bijaksana, dan berpikir mandiri. Pribadi tersebut sebagai pendorong untuk mencapai keinginan, cita-cita, dan sasaran yang telah ditetapkannya. Berdasarkan ciri-ciri wirausaha tersebut, dapat diketahui bahwa ciri-ciri harus melekat pada sebagai berikut. Pertama, percaya diri.
memiliki daya intuisi yang tajam, berorientasi pada tugas dan hasil, berani mengambil resiko, dan kreativitas yang tinggi. 5. Peran kewirausahaan dalam perekonomian. Secara konsep, ekonomi adalah kegiatan atau usaha manusia dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan hidupnya. Dengan demikian, maka konseptual hampir semua aktivitas manusia terkait dengan ekonomi. Karena semua aktivitas manusia berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan atau needs dan kegiatan atau wants pada kehidupannya. Menurut Joseph S. Schumpeter, faktor yang menjadi penting dalam penggerakkan pertumbuhan ekonomi suatu negara dan elemen inti dari pertumbuhan ekonomi adalah kewirausahaan. Dalam kurun waktu yang lama, kewirausahaan banyak ditinggalkan, bahkan dipandang tidak dapat diperhitungkan kontribusinya sebagai sumber produktivitas perekonomian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat dicapai lebih tinggi apabila jumlah wirausaha dalam negara tersebut meningkat. 6. Faktor-faktor yang mempengaruhi minat berwirausaha. Faktor-faktor yang mempengaruhi minat berwirausaha menurut Surhatini yaitu minat seorang terhadap suatu objek tersebut. Minat merupakan salah satu hal yang sangat menentukan dalam setiap usaha. Maka minat perlu ditumbuh kembangkan pada diri setiap orang. Minat tidak dibawa sejak lahir, melainkan tumbuh dan berkembang sesuai dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik. Faktor intrinsik menurut Suhartini yaitu faktor yang timbul karena pengaruh rangsangan dari dalam diri individu itu sendiri, yaitu pendapatan, harga diri, dan perasaan senang. Kedua, faktor ekstrinsik adalah faktor-faktor yang mempengaruhi individu karena pengaruh rangsangan dari luar, yaitu lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, ataupun peluang. Ketiga, hipotesis. Kurangnya minat berwirausaha dalam masyarakat menjadi salah satu masalah yang serius. Karena pada saat ini negara kita sedang kekurangan lapangan pekerjaan. Dan jika dibandingkan dengan jumlah pencari kerja sangatlah tidak seimbang, bahkan sangat kurang sekali. Hal ini dikarenakan masih banyak orang yang berpikir bahwa berkarir atau bekerja dengan orang lain lebih menguntungkan serta tidak beresiko dibandingkan berwirausaha. Menumbuhkan minat berwirausaha pada masyarakat sangatlah penting dan akan bermanfaat bagi masyarakat banyak, serta turut berperan dalam upaya negara untuk membantu mencetak lapangan pekerjaan yang banyak. Pengumpulan data, populasi dan sampel. Pertama, populasi. Menurut Elvis dan Parulian, populasi penelitian adalah keseluruhan objek yang menjadi unit penelitian, yang dapat terdiri dari manusia, benda, tumbuhan, hewan, peristiwa, gejala, dan lain-lain yang memiliki karakteristik tertentu. Berdasarkan pendapat di atas, maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa program studi Sistem Informasi kelas 12 4D04 dari Universitas BSI Angkatan 2019. Sampel. Menurut Elvis dan Parulian, sampel penelitian adalah sebagian anggota populasi yang menjadi sumber data dan diambil dengan menggunakan teknik-teknik tertentu. Berdasarkan populasi tersebut, ditentukan jumlah sampel dengan menggunakan sistem sampling random dan akan mengambil dari 1/2 jumlah mahasiswa pada program studi Sistem Informasi yang diketahui berjumlah 36 siswa. Dan dapat diketahui jumlah sampel yang akan diambil berjumlah 18 orang. Pengembangan instrumen. Pertama, metode pengembangan instrumen. Metode pengembangan instrumen yang digunakan adalah metode kuesioner atau survei.
kuesioner merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden atau untuk dijawabnya. Penulis melakukan kuesioner secara langsung. Dalam penelitian ini, angket yang dipergunakan dalam bentuk tertutup, yaitu angket yang menghendaki jawaban pendek dan tertentu yang telah disediakan oleh peneliti dengan cara memberikan tanda-tanda tertentu pada alternatif jawaban yang dipilihnya. Angket digunakan untuk mengumpulkan data tentang minat berwirausaha masyarakat angkatan 2015-2018. 2. Instrumen penelitian. Berikut merupakan instrumen penelitian yang digunakan, yaitu angket kuesioner. Persamaan pertama, variabel penelitiannya yaitu minat berwirausaha. Pertanyaan pertama, setelah lulus saya ingin berwirausaha. Setuju, jawabannya setuju, tidak setuju, atau ragu-ragu. Kedua, bekerja bersama orang lain lebih menguntungkan dan lebih aman daripada berwirausaha. Dan ketiga, saya termotivasi untuk berwirausaha karena saya ingin menjadi pribadi yang mandiri. 4. Modal merupakan salah satu hambatan dalam berwirausaha. 5. Orang tua saya mendidik sejak kecil supaya saya menjadi seorang wirausahawan. Terdapat 5 pertanyaan dan 3 jawaban yang diajukan terhadap 18 orang yang dijadikan sampel. Pertanyaan di atas diajukan guna mengetahui minat mahasiswa dari kelas 12 4D04 dalam berwirausaha serta mencari tahu faktor yang menyebabkan kurangnya minat dalam berwirausaha. 3. Pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis dapat dilihat dari hasil penelitian yang telah didapatkan dari instrumen penelitian yang telah dibuat. Seperti ini. Lalu 4. Analisis data. A. Minat dalam berwirausaha. Minat mahasiswa kelas 12 4D04 dalam berwirausaha ternyata masih dipenuhi oleh keraguan. Hal ini didukung oleh data di atas yang menunjukkan 55,5% atau 10 orang mahasiswa memilih ragu-ragu pada pertanyaan ini. Sementara itu yang setuju berjumlah 16,6% dan yang tidak setuju berjumlah 27,7%. Dari data di atas dapat diindikasikan bahwa kurangnya minat mahasiswa kelas 12 4D04 dalam berwirausaha. B. Pengaruh isu yang beredar dalam lingkungan masyarakat pada minat dalam berwirausaha. Isu yang beredar di lingkungan masyarakat ternyata sangat berpengaruh pada minat dalam berwirausaha di kelas 12 4D04. Hal ini ditunjukkan pada data di atas bahwa 44,4% atau 8 orang mahasiswa yang memilih setuju pada pertanyaan kedua ini. Sementara itu, yang tidak setuju berjumlah 38,9% atau 7 orang mahasiswa, dan yang menjawab ragu-ragu berjumlah 16,7 atau 3 orang mahasiswa. Dari data di atas menunjukkan bahwasannya masih ada masyarakat yang masih percaya akan isu tentang berwirausaha yang terlalu beresiko, sulit untuk dijalankan, serta tidak memberi kepastian yang jelas akan pemasukan karena simpang siurnya penjualan. Hal ini merupakan salah satu faktor yang harus ditangani bersama karena sangat menghambat minat masyarakat dalam berwirausaha. C. Pengaruh faktor intrinsik pada minat masyarakat dalam berwirausaha. Menurut data yang telah didapat, ternyata memunculkan hasil jawaban yang positif pada pengaruh faktor intrinsik dalam minat berwirausaha. Hal ini didukung oleh data di atas yang menunjukkan lebih dari setengah sampel dipengaruhi oleh faktor internal dalam minat berwirausaha. D. Pengaruh modal dalam minat berwirausaha. Modal merupakan salah satu kunci dalam berwirausaha. Tanpa adanya modal, kita tidak dapat memulai usaha. Tidak dipungkiri lagi, hal ini merupakan faktor yang selalu jadi penghambat minat berwirausaha pada masyarakat. Menurut data di atas, terdapat sekitar 72,2% atau 13 mahasiswa
setuju bahwa modal merupakan faktor penghambat minat berwirausaha pada masyarakat. Ini menunjukkan bahwa banyak sekali di luar sana masyarakat yang mungkin mempunyai ide dan ingin sekali memulai usaha, tapi tidak dapat memulai karena keterbatasan modal yang dimilikinya. Pengaruh lingkungan keluarga dalam minat berwirausaha pada masyarakat. Pengaruh dalam lingkungan keluarga merupakan faktor ekstrinsik yang penting sekali untuk mendorong minat dalam berwirausaha. Karena dari support keluarga dapat memberikan impact atau dampak yang besar dalam pertumbuhan minat berwirausaha. Namun sayang sekali menurut hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa sekitar 83,3% atau 15 orang mahasiswa menjawab tidak setuju dan yang setuju hanya sebesar 11,1% atau 2 orang mahasiswa saja. Ini menunjukkan bahwa kurangnya didikan dari keluarga atau berperan dalam menumbuhkan minat berwirausaha dalam masyarakat. Selanjutnya, kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, dari hasil penelitian di atas yang telah dijabarkan menunjukkan bahwa masih kurangnya minat berwirausaha di dalam berwirausaha. Kurangnya minat berwirausaha dalam masyarakat menjadi salah satu masalah yang serius. Karena pada saat ini negara kita sedang kekurangan lapangan pekerjaan. Dan jika dibandingkan dengan jumlah pencari kerja, sangatlah tidak seimbang, bahkan sangat kurang sekali. Hal ini dikarenakan masih banyak masyarakat yang ragu untuk memulai usaha, takut untuk menanggung resiko dari kegagalan dalam berwirausaha serta minimnya modal untuk memulai berwirausaha. Selain itu juga terdapat dua faktor yang sangat mempengaruhi minat masyarakat dalam berwirausaha, yaitu faktor intrinsik dan ekstrinsik. Faktor intrinsik merupakan faktor yang berasal dari dalam diri sendiri. Salah satunya adalah motivasi diri sendiri. Hal ini merupakan hal penting karena hal ini dapat menjadi pijakan pertama dalam menumbuhkan minat berwirausaha. Sedangkan faktor ekstrinsik adalah faktor yang berasal dari luar diri kita. Salah satu contohnya adalah didikan dari kecil oleh keluarga. Hal ini juga sangat penting sekali untuk menumbuhkan minat berwirausaha dalam masyarakat. Karena didikan serta dukungan dari keluarga dapat memberikan dampak yang besar sekali pada seorang untuk menumbuhkan minat dan berwirausaha. Dua saran, satu berdasarkan hasil penelitian, penulis akan mencoba untuk memberikan saran sebagai berikut. Ikutlah berperan dalam membangun minat berwirausaha, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. 3. Diharapkan untuk pemerintah untuk terus memberikan upaya yang terbaik dalam membangun minat berwirausaha pada masyarakat, serta memberikan dukungan yang besar untuk masyarakat yang ingin memulai berwirausaha. Selanjutnya diharapkan untuk setiap sekolah dapat memberikan pengajaran yang terbaik mengenai dunia kewirausahaan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.